Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Haleluya, 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 saudara-saudara. Ini live ketiga di dalam memberikan penghormatan khusus kepada seorang tokoh toleransi. Orang yang begitu luar biasa walaupun dihujat dan dihina, bahkan ada yang mau menghabisi nyawanya orang tua ini. Tapi bagaimanapun, di balik kontroversialnya, memang kalau di agama sono itu dianggap kontroversial karena pernyataan-pernyataannya yang luar biasa. Saudara-saudara, siapa lagi kalau tokoh yang disebut Profesor Dr. Kiai Haji Buya Syakur MA, entah apa lagi gelarnya. Kalau saya ya cukup gelar air mata. Gelar saya air mata. Pendeta yang penuh dengan air mata, karena menangis terus, saudara-saudara. Tokoh ini beberapa banyak yang menjadikan saya harus mengangkat topi dan penghormatan. Karena
kita sama-sama terkenal di YouTube. Dan mari kita tonton dulu ya Buya Syakur ini pernyataannya saudara-saudara di sini. Ini kenapa ya? Untuk channel Panglima Kristus atau Laskar Kristus belum bisa nonton ya, tetapi pasti semua penonton sudah lihat ini, saudara-saudara. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah, bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi. Oke, Buya. Terima kasih, sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau saya mungkin kalau saya masih Islam, mungkin nggak sampai ke sana pembahasan saya dengan mengatakan haji itu hanyalah main-main, camping-campingan, mutar-mutar bangunan. Kalau saya masih Muslim waktu itu, karena bapak saya itu adalah kepala pengajar manasik haji di kecamatan itu, di kecamatan Prado di Bima sana. Jadi kalau bukan bapak saya almarhum yang mengajarkan manasik haji, ya belum mantap, karena beliau memang cakep kalau mengajar lapangan. Begitu saudara-saudara, almarhum itu. Mungkin saja saya nggak berani. Kenapa? Karena ya begitulah. Yang saya lakukan hanya berani berdebat dengan orang tua saya tentang ajaran Islam, tentang segala sesuatu itu. Waktu itu, saudara-saudara, waktu beliau meninggal itu tahun 2000. Jadi sudah, ternyata sudah 2023, sudah 20 tahun yang lalu itu almarhum ayah saya meninggalkan dunia rupanya. Dan sekarang saya sudah menjelang senja utama. Saudara-saudara, Buya Syakur ini apakah beliau, kalau saya lihat, saya tadi diskusi dengan teman-teman di Amerika, mungkinkah beliau itu diracun begitu? Wah, sekarang ini kan begitu banyaknya musuh orang yang tidak suka dengan Buya Syakur karena YouTube-nya, dan beliau juga keliling seluruh Indonesia, diundang di mana-mana ini Buya Syakur ini. Ada kemungkinan sekian persen bahwa beliau dikasih racun oleh, ya tentu saja, kalau bukan MUI lagi atau semacam itulah yang memberikan makanan yang mengandung sianida, sehingga meninggallah tokoh yang luar biasa ini. Walaupun saya dulu pernah di Indramayu dan saya pernah menjadi Muslim, sekalipun saya belum pernah ketemu. Hanya pernah ketemu di YouTube beliau ini. Pernyataan-pernyataan beliau ini menyejukkan hati, sehingga berapa kelompok minoritas Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Kristen dan Katolik, ya senang sekali dengan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan hati seperti itu. Supaya apa? Orang Islam ini sadar dan berpikir begitu. Mikir dong,
bahwa segala bentuk ajaran ritual itu nggak perlu dibesar-besarkan. Apalagi kalau nggak sholat itu nggak usah betapa besarnya dosanya. Itu ada yang membuka hadis-hadis, yang membuka pernyataan-pernyataan bahwa sekali nggak sholat zuhur masuk neraka 29 tahun. Akhirnya saya nggak takut. Masa sholat cuma 5 menit masuk neraka 29 tahun? Yang wajar-wajar sajalah ancamannya itu. Hukumannya. Nggak sholat maghrib sama dengan orang yang berzina dengan bapak ibunya. Sekali nggak sholat. Masa berzina dengan bapak ibu? Jadi kalau anak perempuan berzina dengan bapaknya, kalau anak laki berzina dengan ibunya. Ampun. Ini saudara-saudara, sehingga kita harus segera memperbaiki hal-hal yang begini ini, supaya umat Islam Indonesia ini tidak dibawa dan disudutkan ataupun digiring oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai yang celananya pendek, jidat hitam, hanya ngomong tentang pahala dan pahala. Pahala apa? Saya ini sudah 17 tahun loh jadi orang Kristen ini. Dari tahun 2006 sampai sekarang ini tahun ke-17 saya menjadi orang Kristen. Nggak kualat-kualat, didoain sama umat Islam se-Indonesia supaya saya segera mati juga. Nggak bisa dong main doa-doa begitu saja. Apa sekarang ini? Tadi pagi atau waktu malam di Indonesia saya sudah menyampaikannya bahwa Buya Syakur ini harus disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan toleransi yang membangun Indonesia ke depan dengan kehidupan yang penuh toleransi dan damai. Berbeda dengan keributan ustadz-ustadz kayak begini, saudara-saudara. Iya. Ustaz, di tempat saya sahabat alam biasanya salaman ke kanan dan ke kiri. Suatu hari saya sholat di tempat lain lalu saya ingin bersalaman, tapi orang tersebut menolaknya. Apa hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya benar. Orang yang menolak untuk salaman sama Anda itu sebenarnya justru yang paham. Nah memang tidak boleh salaman secara khusus habis sholat ya. Kecuali memang kita ada hajat. Misal teman kita di sebelah atau kita memang mau kenalan sama dia siapa namanya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau habis salam dijadikan sebagai paket. Bahkan banyak orang belum zikir sudah langsung salaman. Dianggap itu bagian daripada rangkaian sholat dan zikirnya. Ini nggak boleh. Karena tidak pernah Nabi SAW bersalaman. Iya. Tapi pengajaran ustadz-ustadz yang lain itu diributin. Oh begitu salaman kiri kanan setelah setelah sholat itu salam kiri, salam kanan, salaman maksudnya salaman tangan begini ini. Kalau ada hidayat, harus memberikan salam gitu. Ya itu saja diributin. Ini kesempatan kita saling ribut, saudara-saudara. Ya, ini mimpi. Kita perlu mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting.
sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, ru'yatul mu'min, mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Jadi kalau ada Kiai Habib Ustadz cerita mimpi, kamu meremehkan syariat Islam. Mimpi kok jadi syariat Islam? Nggak usahlah keterlaluan. Ya, ini Habib-Habib ini kalau ngajar itu loh, ngajarnya hanya membesar-besarkan nama Habib. Sementara kamu keturunanmu itu sudah putus, batal keturunan Habib di Indonesia ini. Di samping itu, hanya sekedar membesar-besarkan nama Habib. Mau dinaik-naikkan, kubur Wali Songo mau dihabib-habibkan, dicantel-cantelkan nama turunan Wali Songo itu sebagai turunan Ba'alawi. Udah batal lah, nggak laku lagi. Maka barang siapa umat Indonesia, umat beragama di Indonesia masih menghormati mereka, padahal mereka banyak maksiatnya dan banyak kejahatan yang mereka lakukan seperti Rizik, Habib Bahar Smith, itu semua mereka itu nggak ada lagi nilainya sama sekali, dan kita harus melawan Habib-Habib yang begitu tuh, lawan semuanya. Ya, cucu Nabi. Para habaib yang ada di Indonesia ini, dia tidak punya haplograf Arab, dia tidak punya kode genetik daripada Adnan, dia tidak punya kode genetik daripada Bani Hashim, dia tidak punya kode genetik daripada Quraisy, dia tidak punya kode genetik daripada Abi Thalib, dia juga tidak punya kode genetik daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Lalu jika secara pustaka tidak terbukti karena tidak dicatat oleh kitab-kitab nasab selama 550 tahun, secara tes DNA juga gagal, berdasarkan apa saya terutama harus percaya bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para habaib yang ada di Indonesia tidak ada keturunan itu. Nah, ini nih sama juga apa yang dikatakan DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham itu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaysa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai jilat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Ya Terima kasih Gus Fuad Pleret. Ini turunan Habib juga ini, Gus Fuad ini, tetapi dia melawan kebohongan-kebohongan itu. Anak rohani saya, Al-Atas, di Indonesia sekarang, ngobrol dengan saya, sudah terima Yesus, sudah lama, sudah 20 tahun, ya 18 tahun, 17 tahun dia terima Yesus. Nggak percaya Al-Atas ini turunan Nabi. Dan dia bilang, mana mungkin Fatimah itu anak Nabi Muhammad, katanya. Karena Nabi Muhammad, karena Khadijah waktu itu sudah tua sekali untuk melahirkan Fatimah. Mungkin Fatimah ini anak orang lain, anak pungut yang dikawinkan dengan Ali bin Abi Thalib.
Ini pendapatnya Ali Al-Atas. Sehingga tidak mungkin mereka ini adalah turunan Nabi. Ngaku-ngaku wali. Semuanya ini, saudara-saudara, menjadi beban untuk memajukan bangsa Indonesia karena ribut masalah silsilah dan keturunan. Keturunan kita itu adalah yang toleransi dan damai. Keturunan kita adalah yang cinta tanah air. Keturunan pemimpin, ulama, masa hadapan itu adalah orang-orang yang mengaku Pancasila adalah falsafah kehidupan bernegara. Nah, itu baru disebut ulama, baru disebut Habib, baru disebut pemimpin sejati adalah mereka yang Bhinneka Tunggal Ika. Mereka adalah yang Pancasilais. Mereka adalah yang mengikuti Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kalau mereka sudah keluar dari itu, tidak mau lagi mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dia bukan orang Indonesia. Apalagi melawan negara. Ini adalah orang-orang apokrif, munafik. Tidak pantas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi demikian saja dulu live saya pagi hari ini. Tuhan memberkati. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening Gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini.
Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.